Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pengelolaan Pendidikan akan mempresentasikan fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan, baik itu pengertian maupun tujuan. Yang beranggotakan saya sendiri yaitu Rahmatul Dia, kemudian rekan saya Roihatul Munawwaroh, kemudian rekan saya Salwa Asyifa, dan yang terakhir yaitu Muhammad Lukmanul Hakim. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan yaitu pengolahan atau perencanaan atau pengorganisasian suatu tujuan agar efektif. Ya, di sini manajemen yaitu kayak mengelola atau mengatur, baik itu manajemen diri maupun dalam organisasi maupun dalam lembaga tertentu. Seperti kita menjadi kepala sekolah, berarti kita mengatur atau mengelola sebuah lembaga tersebut. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tujuan pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada tujuan pengelolaan pendidikan menurut Sorde dan Voigt pada tahun 1974. Tujuan utama manajemen adalah produktivitas dan kepuasan. Mungkin saja tujuan ini tidak hanya itu, seperti peningkatan mutu pendidikan, keuntungan atau profit tinggi, pemenuhan kesempatan kerja, pembangunan daerah atau nasional, tanggung jawab sosial. Tujuan-tujuan ini ditentukan berdasarkan penataan dan pengajian terhadap situasi dan kondisi organisasi, seperti kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan pendidikan menurut Sutermeister pada tahun 1976. Apabila produktivitas merupakan tujuan, maka perlu dipahami makna produktivitas itu sendiri. Menurut Sutermeister, membataskan produktivitas sebagai ukuran kuantitas dan kualitas kinerja dapat mempertimbangkan kemanfaatan sumber daya. Produktivitas itu dipengaruhi perkembangan bahan, teknologi, dan kinerja manusia. Pengertian konsep produktivitas perkembangan dari pengertian teknis mau sampai dengan perilaku. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan pendidikan menurut Fatah tahun 2012. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan selanjutnya terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang selanjutnya yaitu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ada juga terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang terakhir, teratasinya masalah mutu pendidikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai tujuan pengolahan pendidikan menurut Kurniadin dan Mahali. Antara lain, yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif, serta menyenangkan. Kemudian selanjutnya, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian selanjutnya, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yakni tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial.
Selanjutnya, terciptanya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan, yakni tertunjuknya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Kemudian teratasinya masalah mutu pendidikan. Kemudian selanjutnya, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Dan selanjutnya ada fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan pengorganisasian. Perencanaan berfungsi untuk merencanakan bagaimana pendidikan itu mau dilaksanakan, baik itu sarana prasarananya, kemudian sistemnya dan sebagainya direncanakan di perencanaan ini. Kemudian selanjutnya ada pengorganisasian atau organizing. Di sini diorganisasikan apa tujuan dari pendidikan tersebut, kemudian siapa pendidiknya dan sebagainya, seperti itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Muna tentang fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan. Nah, di sini ada yang ketiga, ada fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan ini adalah merealisasikan kegiatan yang telah direncana, disusun, menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sehingga setiap pelaksanaan dalam organisasi seharusnya memiliki kekuatan yang mantap dan meyakinkan, sebab jika tidak memiliki hal tersebut, maka proses pendidikan dan pengajaran yang rencananya akan sulit terrealisasikan. Di antara beberapa fungsi ini, yang sangat penting adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Karena aspek-aspek abstrak dalam manajemen, sedangkan fungsi actuating itu berkaitan dengan sumber daya dalam organisasi dengan lebih menekankan pada kegiatan. Nah, sehingga melalui fungsi pelaksanaan ini yang dilakukan secara efektif dan efisien diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dalam hal pelaksanaan ini, peran yang sangat penting adalah pemimpin. Karena banyaknya kaitan kepada manusia sebagai subjek kegiatannya, sehingga secanggih apapun peralatan yang digunakan, jika tidak disertai dukungan manusia, khususnya pimpinan, maka akan sia-sia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu tentang pengawasan. Nah, pengawasan ini atau controlling berasal dari bahasa Prancis yang artinya contre, berarti melawan, sedangkan secara etimologis sering diterjemahkan dengan pengendalian atau pengawasan. Nah, pengawasan di sini dasarnya itu merupakan ukuran tampilan yang nyata terhadap perencanaan dengan mendeteksi penyebaran secara signifikan antara hasil dan harapan. Dalam mengidentifikasi ini tindakan penyebaran tersebut sehingga dapat mengambil tindakan perbuatan. Seorang ilmuwan mengatakan pengawasan ini meliputi pemeriksaan kesesuaian terhadap apa yang direncanakan, instruksi yang dikeluarkan, serta prinsip yang telah diterapkan. Nah, di sini contohnya ada pengendalian dari perbuatan Umar bin Khattab. Sejak diangkat jadi khalifah, beliau itu melakukan proses kontrol sesuai manajemennya. Sehingga dalam hal ini, Umar bin Khattab dianggap sebagai bapak pendiri administrasi modern yang telah mempraktekkan proses pengendalian 15 abad yang lalu. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.